Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini kita akan membahas surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 18. Masih di seputar tentang kisah primordial, ya, yaitu tentang iblis, pencipta Nabi Adam mula sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala khruj minha mad'umam madhura. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Qala, berkata Allah, berkata dia ini Allah ya, ukhruj, keluarlah kamu. Kamu yang dimaksud di sini adalah iblis. Wahai iblis, keluarlah minha, dari surga. Mad'uman, dalam keadaan tercela, madhuron, dan terusir. Laman ya, man asalnya. La itu sungguh, man, orang yang tabi'aka, mengikutimu, minhum, dari mereka, la'amla'anna, maka sungguh aku benar-benar akan memenuhi jahannam, minkum, dari kalian, ajma'in, semuanya. Di sini ada minhum dan minkum. Ya, yang pertama laman tabi'aka minhum. Lalu la'amla'anna jahannama minkum. Minkum itu kan dari kalian, orang kedua. Kalau minhum dari mereka. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Yaitu mungkin jin dan manusia. Pendapat tafsir. Nah, ini karena ada katanya kalau kata ganti orang ya, yang perlu ditafsirkan dalam firman Allah ini kata ganti orang. Kamu, dia, itu harus jelas dianya siapa, kamu siapa, mereka siapa. Kemudian isim isyarat yang artinya ini, itu, yang ditunjuk itu apa. Inilah, ini apa. Ya, begitu juga kata-kata sifat mausul kalau dalam bahasa Arab. Yang artinya yang berguna. Apa ini? Yang mana gitu kan? Nah, itu harus jelas. Maka itulah manfaatnya kita belajar tafsir. Pendapat ahli tafsir tentang ayat ini. Ibnu Jarir berkata, wa hadza khabar minallah an ihlalihi bil khabith adu Allah ma ahala bihi min nikmatihi wa la'natihi wa tardadihi wa tardihi wa iyahu an jannati. Ini adalah informasi dari Allah tentang takdir. Ya, takdir terhadap iblis sebagai tokoh. Ya, sebagai tokoh penggoda manusia, yaitu menjadi musuhnya Allah. Nah, ini kan terasa aneh gitu. Wong Allah Maha Kuasa lalu melantik musuh. Lah nggak ada tandingannya lah. Ya kan?
Allah kan maha kuasa. Pencipta iblis adalah Allah. Masa ciptaannya ditakdirkan menjadi musuhnya? Benar nggak? Nah inilah takdir, sudah takdir. Jadi kan ini kan nggak masuk akal sebenarnya. Di luar kemampuan akal, bukan bertentangan dengan akal. Nggak masuk akal kita. Kan yang mencipta iblis itu Allah. Masa Allah seperti kita menciptakan robot, kamu musuh saya. Itu kan bagaimana kita yang melihat? Kita menciptakan robot, lalu saya ngomong, ini musuh saya. Premen ini. Kata orang sini. Kan Allah ini artinya kalau dalam dunia persilatan maha sakti, tidak terkalahkan. Gitu kan? Nah ini namanya takdir. Wis dimaklumi baik. Sudah begitu kemauan Allah. Ini adalah sudah ketentuan Allah. Maksudnya begini, Allah sudah menentukan air laut itu asin. Itu loh. Ya, kemudian air terdiri dari dua unsur, hidrogen dan oksigen. Itu kita nggak bisa pisahin. Begitu kita pisahkan dia jadi asap kan? Hidrogen dan oksigennya kita pisahin jadi asap. Seperti kita panasin air kan menguap. Nah, itu kan terpisah hidrogen dan oksigen. Contohnya begitu. Ini harus pisah aja. Nggak bisa karena itu sudah takdir. Sudah takdir dari Allah. Wa id a'sahu. Lagi pula pelanggaran iblis kan Allah kemudian mencipta Adam sama dengan kita. Kita punya anak, kakak dan adik. Ya, terus kakaknya ya salim sama adik kamu. Orang ladeni gitu. Contohnya gitu. Wong kita sing lebih tua. Contohnya gitu kan. Nah, bagaimana kalau kita sebagai orang tua menyikapi perilaku begitu? Dia pasti kan maklum. Walaupun itu melanggar hukum, melanggar duraka lah. Tuh, salim kok ning adinire kok. Orang laden itu. Contohnya gitu. Kalau kita menyikapi ada anak kita begitu gimana? Sementara kita selaku orang tua kan kasih sayang, Allah kan lebih daripada orang tua. Ya, sejelek-jeleknya iblis, sejelek-jeleknya manusia, itu ciptaan Allah gitu. Allah sendiri yang bikin. Terus, ya tarung. Gitu kan? Seperti kita sekarang terselip keinginan, udah sih damai aja sama iblis. Perdamaian. Jadi udah berhenti nggak menggoda lagi. Gimana nih? Kapan tanggalnya, kapan waktunya dipilih? Ya nggak bisa, itu sudah takdir. Sudah takdir begitu, menjadi musuh kita. Jadi kita diminta untuk menerima takdir. Anda ditempatkan dengan iblis bermusuhan sampai hari kiamat. Nggak bisa digugat, sudah nggak bisa diroba-roba. Jadi kalau kita perhatikan ini namanya kejadian primordial. Awal permusuhan setan dengan iblis dengan manusia. Jadi kalau dilihat dari kesalahannya orang spire gitu. Ya kan? Disuruh sujud, terus ya nggak mau, saya lebih baik. Kan sama-sama ciptaan Allah. Istilahnya kalau dari sisi ciptanya kakang adik gitu kan. Kan iblis duluan, manusia belakangan, sama-sama ciptaan Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wislah dimaklumi itu. Mengkongkomani aja nakal gitu. Tapi nggak bisa hanya satu kesalahan itu diusir. Apa iya? Seorang anak melanggar kita satu kesalahan lalu kita usir? Nah ini kayaknya nggak ya, nggak adil. Nah iya kan Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Ana khairun minhu, kita lebih bagus. Konon tah. Kalau kita kan konon, ayor sid or kukup gitu. Salim kalau adik. Kita sih lebih pinter. Konon, paling begitu orang tua.
Ya menurut kita ini mah, ini ya kan kita mah mikir nggak apa-apa. Permusuhan kita dengan iblis itu sudah menjadi takdir gitu. Kita terima. Kalau mau dipikir-pikir begitu, Pak, nggak seberapa. Kalau dipikir-pikir sekarang kesalahan anak Adam nih, teman-teman kita, ya mungkin kita sendiri, mungkin lebih dari iblis. Ya kan? Contoh yang sekarang nih penjajah Israel lah. Sholat di berondong peluru contoh. Nah, salahnya itu apa gitu? Itu kan lebih biadab dari iblis. Contohnya begitu. Nah ini kan, kenapa iblis hanya kesalahan yang nggak seberapa? Karena ini faktornya kan kesalahan menurut Allah. Allah kan maha pengasih, maha penyayang. Walaupun Allah itu qahar, muntakim, menyiksa dan sebagainya, tapi dominan kasih sayangnya. Karena itu yang disematkan di Bismillah itu Asmaul Husna, bisa saja Bismillahil Qahar, kan bisa kan? Tapi Allah sematkan Rahman Rahim. Berarti inilah yang dominan. Allah maha pengasih, maha penyayang. Nah, ini. Ahli tafsir itu sampai mikir ke sana. Kamu sekarang menjadi makhluk yang tercela dan terusir. Wa aktsaru ruwat an isyadihi alumwa. Wa hadza qasamu minallah. Kemudian Allah melanjutkan, sungguh orang yang mengikutimu dari mereka, maka sungguh aku akan benar-benar memenuhi jahanam dari kalian semua, dari kalian semuanya. Ini sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Aksama, Allah bersumpah bahwa manittaba'a min bani Adam aduwallah iblis wa ata'a wa saddaqa dzanahu ayyamla min jami'ihim. Bahwa Allah akan memenuhi jahanam bagi mereka yang mengikuti iblis. Kan sih begitu manusia dibuat, prototipenya pertama kali, iblis itu mengelilingi, dikelilingi. Wah, ini enggak rapat. Tubuh manusia itu ada lobang-lobangnya. Wah, gampang digoda ini. Maksudnya kalau besi itu dalamnya kopong gitu. Berongga, kita kan berongga dalamnya. Wah, bisa digoda. Begini ini mau dibuat sebagai pemimpin bumi. Apa iya? Nah, itu namanya spekulasi dari iblis. Makanya barang siapa yang membenarkan spekulasi iblis, dia akan menjadi pengikutnya. Ya, jadi kalau kita berpikir tentang takdir ini, kita nggak akan nyampe ya. Yakni min kafarati bani Adam tuba'a iblis. Artinya orang-orang kafir dari bani Adam itu ditakdirkan Allah menjadi pengikut iblis. Ya. Wa min iblis wa dzurriyyatihi jahannam. Dan begitu juga iblis sendiri dan anak-anaknya. Itu juga akan mengisi jahanam. Farahimallahu imra'an kadzdzaba dzanna aduwallah fi nafsihi wa khayyaba fiha amalahu wa amniyatuhu. Maka Allah maka rahimallah imra'an, maka Allah memberi rahmat kepada seseorang yang mendustakan kebenaran iblis. Orang yang curiga pada iblis itu diberi rahmat oleh Allah. Jadi maksudnya begini, kalau kita sudah tahu itu racun nih, benda yang berbahaya, udah jangan dipegang-pegang. Kerunya sekali-kali tak cicipi gitu. Itu kan konyol namanya. Begitu juga kita lihat ular berbisa, dilus-lus kerunya. Ya dipatok Begitu juga ada kodok lagi dimakan, kerunya amat. Lah ya kita yang kena. Contohnya begitu. Jadi kita harus bijak, ini semua adalah ujian. Nah, hidup itu kemarin sudah disampaikan dalam ajaran Islam, hidup itu dua. Satu, hidup itu ujian. Yang kedua, hidup itu amanah. Kapan saja diberhentikan, kita nggak kuasa menolaknya. Ya, sekarang kamu hidup. Ada orang yang dikasih hidup panjang, sampai udah kepengen mati, nggak mati-mati. Ada orang yang kepengen hidupnya panjang juga, malah mati duluan. Ada yang kepengen cepat mati, dikasih panjang. Yang kasih pengen panjang malah cepat.
Nah begitulah semua takdir. Wa inna Allah ta'ala zikruhu innama naba bihadil ayat ibadahu ala kidama adawati aduwihi ala kidam. Allah menyampaikan dengan ayat ini ya, mengingatkan kembali peristiwa masa lalu. Ini kan kejadian dilakukan oleh iblis sama Nabi Adam. Kan kita nggak tahu apa-apa. Kan di satu ayat Allah menyatakan dosa itu tidak akan ditularkan pada orang yang tidak melakukannya. Kan kita nggak tahu apa-apa. Bagaimana kalau sekarang kita berdamai? Nggak bisa. Ya. Bagaimana kita berdamai dengan iblis? Kan dulu mah sujudnya ke Nabi Adam, bapak kita. Kan kita nggak tahu menahu itu. Gimana kalau sekarang diulang lagi? Damai saja. Nggak bisa. Sudah takdir. Sudah ditakdirkan begitu. Kalau Anda mencoba berdamai, iblis nggak mau. Karena Allah sudah menghukum akan menjadi penghuni neraka. Waliyatazakar ulul albab. Karena itu, hendaklah ulul albab, orang yang punya pikiran, orang yang berpikir, ini yatazakar. Ingat, harus ingat. Ini adalah semua takdir. Ini semua ujian. Jadi kita memang ya sudah ditakdirkan memang harus menjadi muslim gitu kan. Kadang-kadang nggak milih. Bukan karena pilihan kita. Fayan jaziru anta ati adui. Maka mereka harus menjauhi taat kepada musuh Allah. Jadi Allah sendiri yang menganggap iblis itu sebagai musuhnya. Adu Allah. Sebenarnya kalau bermusuhan dengan Allah ya nggak ada tandingannya lah. Beliau adalah penciptanya. Allah mencipta iblis, masa iblis dianggap sebagai musuh? Lah, nggak cocok itu. Musuh itu kan selevel, ya, sama dengan Mike Tyson contohnya. Harus tinju dengan siapa? Indonesia itu yang dulu menangan. Ya, Elias Pikal. Ya mungkin menurut dia ditinju kayak dikit-dikit kali. Geli amat sih. Mungkin begitu. Kalau ditinju itu kayak anak kita mukul kita. Maning. Keri amat gitu. Sama dengan maling. Ketika dikejar-kejar anjing, ketangkap sama anjing. Malah geli dia. Kenapa? Karena anjingnya ompong. Anjingnya ompong, gigit, malah geli itu. Nah, sama dengan begitu. Allah harus bermusuhan dengan iblis, makhluk ciptaannya. Nah ini, kalau kita amati secara akal kita nggak nyampe. Ya, makanya kita harus beriman. Ya sudahlah, Allah sudah menganggap itu musuh. Maka kita harus patuh. Fattakhidhu aduwa. Inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya setan adalah musuhmu. Yang melantik musuh itu kan Allah kan. Kita ketemu juga adep-adepan juga belum pernah, nego. Kenapa saya musuhan sama sampean? Nggak pernah gitu kan? Nego gitulah. Kenapa musuhan? Apa salah saya? Digoda terus. Salah saya apa? Lah kamu dulu ditakdirkan saya suruh sujud, saya nggak mau lalu saya dihukum. Kan itu bapak saya. Nah, kita kan bisa begitu. Tapi udah nggak bisa. Ini sudah takdir. Waqala Sangkiti. Imam Sangkiti mengatakan, Bayyana fi hadhil ayatil karimah ana qala li iblis ukhruj minha fi hali kaunika mad'uman madhura. Allah menjelaskan pada ayat ini kepada iblis, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan tercela serta terusir. Wal madmum, yang disebut mad'um, ma'ib. Ya, maksudnya ada cacatnya. Atau di sini mendapatkan aib yang memalukan. Ya, jadi dengan kondisi tidak terpuji dan kondisi terusir. Al-mub'ad anir rahmat. Nah, yang disebut madhur itu dijauhkan dari rahmat, terusir, matrud.
Dalam ayat yang lain serupa dengan ini adalah surat berapa ini? Surat Al-Isra ya. Surat Sad. Surat ke-38 ayat 84-85. Surat 38 surat Sad ayat 84 dan 85. Allah berfirman di sana, qala fal haqqu, maka inilah suatu kebenaran. Jadi menetapkan benar salah itu Allah yang punya hak. Wal haqqo aqulu, dan kepada kebenaran aku bicara. Seperti katanya diceritakan dalam sebuah khutbah, seorang dosen mengatakan, jadi siapapun manusia yang berbuat baik, siapapun dia akan masuk surga. Apakah dia muslim atau tidak muslim, dia akan masuk surga. Begitu kata seorang dosen ketika menjadi khatib. Di antara yang ikut mendengarkan khutbah ada ulama tafsir. Nah, lalu setelah turun khutbah dia bertanya, coba tafsirkan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir, ahlul kitab atau musyrik akan ada di dalam jahanam. Coba tafsirkan itu. Diam sih. Lah ini kalau surganya milik dia mah iya. Kalau surganya milik dia. Kalau surga milik bangsa Indonesia, yang penting jadi warga negara yang baik. Kan begitu kan? Oh, kenapa orang Islam saja yang dapat pujian? Ya kamu juga, yang penting jadi warga negara baik, taat bayar pajak, taat rambu-rambu lalu lintas, nggak mengganggu orang, kamu baik. Itu menurut negara. Ya, kalau surganya punya negara. Tapi surga ini milik Allah. Allah sudah tentukan yang kafir nggak bisa diterima. Ada lagi orang yang menganalogikan. Contohnya murid-murid semuanya belajar. Tiba-tiba ada orang luar yang duduk di situ. Ikut mendengarkan pelajaran. Saben hari. Tapi dia tidak datang dulu ke bagian administrasi. Ya, tidak registrasi. Apakah dia lulus? Nah, ini pertanyaan satu. Yang kedua, kalau di sini ada perusahaan, katakanlah Chandra Asri, dia nggak terdaftar, tapi dia bantu terus. Apakah dia akan digaji? Kan dia baik, bantuin terus saben hari. Tapi dia nggak pernah mendaftarkan diri, tidak pernah melamar, tidak pernah tercatat. Apakah digaji? Dia tidak digaji karena dia tidak registrasi. Begitu juga non-muslim. Sebaik apapun karena dia tidak mendaftarkan diri, ya, tidak akan masuk surga. Kurang apa baiknya Abu Talib? Tidak pernah menyerang Nabi. Ya kan? Tidak pernah menyakiti Nabi, bahkan beliau menolong Nabi. Tapi di akhir hayatnya, beliau tidak mengucapkan kalimat syahadat. Lalu masuk neraka. Jadi masuk neraka ini bukan kata saya, kata Rasulullah sendiri. Kan kita taunya dari Rasulullah. Aku lihat apinya hanya menjilat sampai ke mata kaki. Namun otaknya membuih. Bergejolak otak. Jadi polongnya itu pada keluar. Itu kata Rasulullah. Jadi bukan kita yang ngomong. Kalau menurut kita sing sebenarnya yang penting nggak nyerang orang, nggak mengganggu orang. Jadi orang baik. Humanis sih katanya. Ukhruj minha aja ya. Itu satu surat 38 ayat 84-85. La'amla'anna jahannama minka wa mimman taba'aka minhum. Sungguh aku akan penuhi jahanam dengan kamu dan dengan orang yang mengikutimu semuanya. Nah, di tengah-tengah keputusasaan Rasulullah itu hampir kendat. Fala'alaka bakhi'un nafsaka. Boleh jadi kamu bunuh diri.
karena melihat kenyataan ditolak oleh masyarakatnya. Lalu turun ayat, walau syi'na, andaikan kami mau, ya, la'ataina, kami akan beri kulla nafsin hudaha, semua orang mendapat hidayah. Kalau kami mau, nggak perlu ada nabi, nggak perlu ada rasul, nggak perlu ada dakwah, tapi kami buat semua manusia benar, lempeng. Itu Allah kuasa. Tapi Allah berkehendak lain. Allah menginginkan kita di dunia ini hidup dengan dinamika. Ada yang jahat, ada yang baik. Nah, bagaimana interaksi kita dengan dia? Kita selalu diuji. Coba sekarang kamu tak jadiin karyawan, wow, gagah. Nah, terus tahun depan naikin lagi derajatnya, ya, dari supervisor jadi manajer, tak uji lagi tuh. Coba tak naikin lagi direktur. Nah, udah tengah-tengah direktur, coba tak takdirkan pensiun. Nah, pensiun. Gimana coba sikap kamu? Berubah enggak? Itu takdir Allah. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa membaca takdir. Jadi lagi kuasa, lupa bahwa kita rakyat jelata. Makanya nanti ada di Adabul Mufrad, Abu Hurairah bercerita, suatu saat nanti akan banyak orang yang menginginkan kekuasaan. Tapi setelah dia menikmati kekuasaan, kemudian dia sampai di akhirat, dia sangat menyesali kekuasaan yang pernah dia terima. Seakan-akan dia ingin rasanya dijatuhkan dari bintang. Saking banyak tanggung jawab yang tidak bisa dilakukan. Dia harus dimintai tanggung jawab. Kalau tahu begini, mas saya nggak mau, upat-upat gitu bahasa sini. Nanti akan banyak orang seperti itu. Ya. Dia rasanya ingin ditakdirkan melepaskan semua jabatan, melepaskan semua kekuasaan, dan ditakdirkan menjadi rakyat jelata. Ketika dihukum oleh Allah, nanti di akhirat. Ya, jadi Abu Hurairah menyampaikan nanti akan banyak orang yang menginginkan sesuatu, tapi dia sendiri nanti di akhirat ketika diadili ingin jangan begitu. Menyesal lah singkatnya. Menyesal sesal-sesalnya. Nah sekarang kan orang tuh berebut-rebut. Berebut-rebut. Ini satu bukti bukan jabatan sebagai amanah, bukan. Tapi jabatan sebagai kedudukan yang dianggap nyaman. Kalau di zaman sahabat itu kan sampai dihukum. Para sahabat itu dihukum gara-gara nggak mau jadi penguasa. Saya lantik, kamu jangan, saya lah, jangan. Kamu enggak, jangan. Tak gebuk ya. Sampai begitu dulu. Udah yang lain aja, nggak ada lagi, kamu aja. Sampai begitu di zaman dulu, zaman sahabat nggak mau. Pada nggak mau. Jadi begitu, udah nggak ada lagi, saya lantik kamu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih ya. Karena itu untuk menebus, jangan sampai nanti digugat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Sering nangis, padahal dia dulunya orang galak kan. Sangat galak. Bagaimana mungkin? Wahai saudara-saudara, perempuan-perempuan, kalau kalian mandi junub, yang benar ya, airnya harus masuk ke rambut tuh. Yang benar mandinya. Di majlis itu Aisyah tunjuk jari. Umar, saya pernah mandi dengan Rasulullah, saya pakai gelung, Rasulullah nggak menyuruh saya membukanya. Umar salah, Aisyah benar. Wih, kalau orang begitu mana ada begitu? Isi remak, ngisi akan ngomong jadi kene pasti begitu. Kalau saya mah, ya kan? Tapi dia langsung bisa mengcover diri gitu, bisa memanage diri. Kan itu kan memalukan. Aisyah benar, Umar salah. Langsung begitu. Masya Allah ya. Sampai-sampai beliau mengemis kepada Aisyah. Suatu saat mengemis. Karena apa?
karena beliau ingin dikubur nanti kalau mati di dekat Abu Bakar Siddiq. Kalau Abu Bakar mah nggak perlu pamit karena dia bapaknya kan. Kalau Umar kan nggak ada hubungan dengan Aisyah. Lalu Aisyah setuju. Tidak ada katanya suatu nikmat yang lebih tinggi melebihi izinnya Aisyah. Jadi kalau dikasih hadiah nggak ada yang paling nomplok gitu. Kecuali itu, diizinkan saya dikubur di dekat Rasulullah. Ya memang kalau bisa juga kita begitu ya. Nggak ada yang lebih gembira daripada begitu. Nah, itulah perilaku para sahabat. Bandingkan dengan kondisi hari ini, kita bangsa Indonesia ngisi-ngisinaken. Ya kan? Kita dipertontonkan oleh adegan ini yang tidak terpuji gitu. Lihatlah Pak Habibie, nggak pernah nyorongin anaknya suruh jadi apa. Biasa aja, ya bagian teknologi ya teknologi. Udah di situ aja. Pernah dia bicara politik? Nggak pernah. Nah, kenapa harus begitu? Inilah. Karena kita harus sadar bangsa Indonesia ini banyak. Sekarang saya jadi penguasa, udah sih sekali aja. Kapan Pak Udi dapat giliran kalau saya nyorongin anak saya lagi gitu. Iya kan? Kayak ketakutan besok nggak ada rezeki. Kan nanti kalau udah selesai orang memuji itu hebat. Kan itu sudah. Tetap nanti saya datang lagi Pak Udi, gimana kabarnya? Baik. Kan dia kan seneng sama mantan tuh. Masih kecepretan lah. Boleh lah. Iya kan? Sire saya kira pegawainya apa? Nganggur. Contohnya begitu tuh. Kalau ada degan, wis lah bebaturan baik. Wis tak dodok kan ning kono. Ngurus masjid ya? Ya suruh Pak. Tamir. Oh, masjid-masjid sire sing ngurus. Iya sih. Pasti begitulah. Menurut saya begitu. Masih sih bebaturan orang bebagian. Ketakutan amat kayak rezeki ini kayaknya habis. Inilah, semuanya begitu. Ya kalau begitu, ini kapan kita kebagiannya? Jadi kita hanya menonton adegan mereka aja gitu loh. Nanti ini ngoceh, ini ngoceh, ini ngoceh, ini ngoceh. Sampai yang udah mau mati sekalipun, masih pengen tuh ini. Harusnya gantian menurut saya. Gantian sih. Nah inilah. Maka itulah memang sudah watak manusia. Tuh 3 dosa besar nih. Yang pertama terjadi di dunia. Pertama adalah kesombongan. Aktornya adalah iblis. Yang kedua keserakahan. Aktornya Nabi Adam. Ya kan? Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu di sini. Wa kula minha ragadan. Makanlah sesukamu. Bebas. Nggak ada cas, nggak bayar lagi. Tapi wala taqraba hadis, cuma satu ini yang dilarang, satu tolong jangan, malah dimakan. Berarti itu kan serakah. Nah sifat serakah ini itu dilakukan oleh bapak kita. Kita anaknya nular. Nah kalau kita ingin menghindari takdir ya itu hilangin tuh sifat begitu. Bisa nggak? Tetap aja nular. Seakan-akan rezeki itu habis. Ya kita mintalah pada Allah yang maha kaya. Harusnya begitu. Nah ini mudah-mudahan kita bisa kikis ya. Itu yang kedua. Ada 3 dosa besar. Yang ketiga dengki. Dilakukan oleh anak-anak Adam. Habil dan Qabil. Pertama adalah urusan cinta kan. Urusan cinta. Cemburu. Nah, maka terjadilah sampai berujung ke pembunuhan karena dengki. Maka 3, kita awas dosa besar. Yang pertama dilakukan di dunia ini 3 ini. Sampai sekarang itu kita lihat tuh dagelan-dagelan politik. Nah, kita bertukar dengan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a fi nahyi anil bauli qaiman.
ada dua hadis yang bertentangan tentang kencing berdiri. Nah, pertanyaannya adalah, bolehkah kita kencing berdiri? Itu pertanyaannya. Ada dua hadis. Pertama dari Aisyah, ya, qalat, beliau berkata, man haddatsakum anan nabiyya kana yabulu qaiman fala tusaddiqu. Barang siapa yang menyatakan kepada kalian bahwa Nabi pernah kencing berdiri, jangan pernah percaya. Aja ngandel. Maka yabulu ila qaidan. Nabi tidak pernah kencing kecuali duduk. Nah, ini diceritakan oleh Aisyah. Aisyah melihat di dalam rumahnya. Ya. Tapi kalau yang berdiri diceritakan oleh Hudzaifah. Hudzaifah mengatakan kuntu ma'an Nabi. Saya pernah bersama Nabi. Fantaha ila syubati qaum. Lalu sampai di suatu tempat pembuangan sampah. Ya, saya dan Nabi bersama-sama sampai melintasi pembuangan sampah. Fabala qaiman. Lalu Nabi kencing berdiri. Tuh, ini dua peristiwa diberitakan oleh dua orang dekat Rasulullah. Satu istrinya, satu sahabatnya. Tapi Rasulullah nggak komentar. Lamun nguyu aja ngadeg. Nggak pernah. Jadi, yang ngelihat aja ini. Nabi kadang, Aisyah selalu melihat beliau duduk, jongkok ya. Tapi sahabatnya pernah melihat berdiri di luar, outdoor. Masa kita mau memihak salah satunya? Kalau kita memihak Aisyah, berarti kita mendustakan Hudzaifah. Kalau kita percaya Hudzaifah, kita nggak percaya pada Aisyah. Iwang ngororok sing bener gitu. Gitu kan? Karo-karone bener. Nah itu keputusan yang bijaksana. Nah, kalau kita ngotot, orang bisa. Selawasnya orang pernah ngadeg. Oh, yang satu, orang bisa ngadeg. Saya pernah melihat berdiri. Kalau ini kan gak akur aja berantem. Gale sekarone bener. Jadi artinya hukum itu memang ada begini, ada begitu. Sehingga kita mau berdiri boleh, mau duduk boleh. Jadi enak gitu loh. Ya. Kalau kita ditakdirkan toiletnya berdiri, masa duduk lah, ambruk lah. Toilet yang begini, kita dudukin, kita ngangkang di situ, lah ya, roboh lah. Gara-gara Nabi, katanya sabda Nabi, itu karena wawasan yang kurang. Ya, jadi tergantung kondisinya, mana yang nyaman, singkatnya. Jangan sampai kepletikan itu tuh. Jangan sampai najisnya kena. Jadi, karena beliau ini karena dari tempat sampah. Jadi beliau kencing di tempat sampah. Makanya beliau berdiri. Mengurangi kemungkinan untuk kena. Katanya gitu tuh. Fatanahaitu. Diceritakan oleh Hudzaifah. Lalu aku menyingkir. Begitu saya melihat gelagat Rasulullah mau kencing. Saya nyingkir. Kata Hudzaifah. Faqala udnuhu. Sini, dekat. Malah disuruh mendekat. Sebab, kenapa mendekat? Ya. Fadanautu hatta qumtu inda aqibaihi. Lalu aku mendekat sampai aku berdiri di dekat telapak kakinya. Nah, karena suruh nutupin. Tapi ngadep sana, dia kencing ngadep sini. Itu jangan dikira, bukan. Suruh nutupin karena kan tempat terbuka, nggak ada alang-alang kan, itu maksudnya. Jadi ini ya, jadi Rasulullah ini kan bukan Rasulullah yang ngomong. Nanti kalau kalian kencing jangan berdiri ya, itu bukan omongan. Jadi yang namanya hadis itu nggak selalu ucapan, pemantauan. Saya lihat, saya dengar, nah, itu. Kecuali Rasulullah mengatakan jangan sekali-kali berdiri, nah, contohnya baru kita patuh. Tapi kalau ini pemantauan, ini sahabat. Yang ada larangan mana kiblatnya? Jadi nanti akan juga sampaikan. Fatawadda'a, lalu Rasulullah berwudu, fawassaha ala khufai, lalu beliau mengusap kedua kakinya.
masuk khuf ya. Kan boleh itu. Jadi begitulah Nabi kalau zaman sekarang ada nih mungkin beritanya ya. Seandainya kita jadi sahabat gimana itu? Nah, ini bab selanjutnya adalah bab tentang larangan menghadap kiblat ya, saat buang air besar atau saat kencing. Nah, tapi begitu juga ini ada dua hadis yang berbeda. Yang satu melarang, yang satu boleh. Tuh, ya ini. Makanya kita harus bijak sini ya. Dua-duanya ditampilkan. Dari Abi Ayyub Ansar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Idza ata ahadukum ghaid," apabila kamu datang ke toilet, tempat buang air, fala yastaqbilul kiblah, maka jangan menghadap kiblat, wala yuwalliha, dan jangan berpaling kiblat. Ya, artinya punggungnya kiblat atau berhadapan dengan kiblat. Syarriku al gharibu, ke timurlah atau ke baratlah. Ini sebenarnya Rasulullah ini mendidik kita kiblat sebenarnya. Mendidik kita supaya kita fokus ke kiblat gitu loh. Ingat Allah, maksudnya begitu. Masa orang kencing, nanti kiblat gitu. Bawa kompas gitu. Oh, gali mau ke situ, maling lah. Apa begitu maksudnya? Bukan, ini maksudnya supaya kita ingat ibadah. Kan dulu kan perhatian terhadap kiblat tuh kurang. Jadi mana kiblat? Jadi dengan dia tahu kiblat lama-lama pinter. Kalau kita tahu kiblatnya ke arah situ, maka sebaiknya kita jangan menghadap ke sana. Tapi kalau nggak tahu ya namanya nggak tahu. Ya. Jadi hadis ini bukan untuk menyuruh kita cari arah kiblat. Arep nguyuh ke, endi kiblate? Cari aja madhep rono. Contohnya gitu. Ini mah secara alamiah kalau tahu. Kemudian ada bab baru lagi, jawaz istiqbal kiblat wastiba inda qadhiha fil bina. Boleh menghadap kiblat atau mungkur kiblat saat buang hajat dalam bangunan. Kalau tadi outdoor, ini dalam bangunan. Bagaimana? Dari Abdullah bin Umar. Diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar. Ya kan? Bin Umar itu hanya anaknya Umar, putra Umar. Karena yaqulu, dia berkata, innan nas yaqulun, orang-orang mengatakan, idza qa'atta ala hajatika fala tastabi kiblat wala baitul muqaddas, faqala Abdullah bin Umar. Orang-orang mengatakan, kalau buang air jangan ngadep kiblat, jangan mungkur kiblat. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, la qadir taqaitu, saya pernah naik tembok. Kata Abdullah bin Umar, saya pernah naik tembok. Yauman ala zahri baitin lana. Ngintip Rasulullah. Bayangin tuh. Kenapa nih Abdullah bisa naik tembok? Karena dia adiknya Hafsah. Hafsah ini kan istri Rasulullah. Hafsah anaknya Umar bin Khattab. Kan diperistri oleh Rasulullah ya. Ini adiknya. Masih muda. Naik tembok sampai segitunya. Faro'a itu Rasulullah SAW, maka aku melihat. Jadi sekali lagi dia melihat, ngintip. Rasulullah berdiri di atas bata, tempat kaki ya. Mustaqbilan Baitul Muqaddas, menghadap Baitul Maqdis. Lihajatihi, karena hajatnya waktu itu kan kita kiblatnya ke sana, Palestina. Selama 16 bulan. Aku melihat beliau nongkrong menghadap Baitul Maqdis. Wa qala la'alaka minal ladzina yusalluna ala auraikum. Mungkin kamu yang sholatnya suka ngedekem ya. Karena dia masih kecil. Tahu kan anak-anak tuh kalau sujud kan suka. Oh, kamu yang dulu suka ngedekem ya, begitu kata orang. Jadi ini menyampaikan umur. Jadi dia nakal naik ke pagar ngintip Rasulullah waktu umur-umur segitu. Oh, kamu anak yang suka ngedekem dulu ya? Gitu. Oh iya, saya itu. La adri. Nggak tahu lah kata dia. Wallahi. Ya menghindar nih Abdullah bin Umar.
Jadi dia cerita orang-orang mengatakan kalau buang hajat tidak boleh ngadep kiblat, tidak boleh mungkur kiblat. Tapi suatu saat saya pernah naik tembok melihat Rasulullah nongkrong menghadap Baitul Maqdis. Lalu orang-orang ngomong, "Oh, kamu waktu itu orang yang suka ngedekem ya?" "Ah, nggak tahu ah," dia bilang. Malu dia. Ya, jadi masih kecil dia sampai melihat itu adegan. Katanya di satu hadis sih pernah ditegur Rasulullah, ngapain? Sampai ditegur begitu kan. Kayaknya ada suara-suara ya. Rasulullah tahu pasti dia ngintip. Tapi kadang-kadang Rasulullah membiarkan karena untuk petunjuk hukum. Jadi kalau nggak ada yang cerita begitu ke kita, maka kita nggak tahu hukum kan. Nabi kan sudah meninggal, sahabatnya sudah meninggal. Kita ribuan tahun yang sudah lewat. Ya demi hukum. Demi hukum ini. Nah kalau kita mau udah nggak ada teladan ya apa yang diintip. Bangor sih pas begitu. Kira-kira gitu. Jadi di kreasi sahabat nih banyak, walaupun itu disebut kenakalan-kenakalan, tapi kenakalan itu sampai kepada kita itu menjadi pengetahuan penting gitu loh. Ya, seperti Aisyah tidak malu-malu, tapi Aisyah mengatakan itu setelah Rasulullah wafat. Saya pernah mandi bersama Rasulullah. Bahkan tangan saya dengan tangan Rasulullah balapan untuk ambil air. Itu kan berarti berdua itu. Satu wadah. Ya boleh jadi mandi berdua di kamar mandi yang sama, kamar mandinya luas, dia di sana, saya di sini kan bisa begitu. Tapi dengan petunjuk satu wadah, bergantian tangannya masuk ke wadah itu berarti berdua. Ya, begitu mesranya ya Rasulullah dengan istrinya sampai meninggal saja di pangkuan, aleman. Ya kan? Mau sholat, nyium dulu, aleman. Pasti kan begitu kalau kita. Ya coba Pak Hilman kalau nyontoin begitu. Aleman teman pasti tetangganya ngomong begitu. Mau sholat berangkat. Gedit amat. Pasti begitu. Tapi itulah Rasulullah. Sehingga ciumnya Rasulullah kepada istri menjadi kaidah buat kita. Suami istri nggak batal wudunya. Ya kan? Bagi kita sih nggak ada perintah untuk niru saya ya, tapi lakot kana lakum fi Rasulillah kan. Cuma itu ada petunjuk lain dengan adegan begitu, oh suami istri nggak batal, gitu kan begitu. Artinya begitu ya. Tapi orang yang tetap menyatakan batal, iku kan Rasul, sire sapa kan gitu. Aduh lah ya kerok. Kan kita disuruh meneladani, sire sapa? Kan Rasul katanya. Katanya begitu. Babu ajru malam yasik kiblat indal hajat. Bab pahala orang yang tidak menghadap kiblat saat hajat. Nah ini dapat pahala rupanya. Kalau kita buang hajatnya nggak ngadap kiblat, rupanya dapat pahala. Nah ini kan menjadi insentif nih. Ya, tolonglah cari-cari arah kiblat kalau mau buang air. Udah kebelet. Bawa kompas. Wah, jangan ke situ kan gitu. Nah, ini diriwayatkan Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah, "Malam yastaqbil kiblah, barang siapa yang tidak menghadap kiblat, walam yastadbirha dan tidak mungkur, tidak membelakangi kiblat, minal fil ghaid saat buang air besar, kutibalahu hasanatun, maka dicatat satu kebaikan." Jadi kitanya ta'zim kepada Ka'bah ya. Wa muhiya anhu sayiat, dan dihapus satu kesalahan. Ya kita tahu namanya orang buang air itu kan lagi kebelet tuh. Tapi kita suruh ingat kiblat. Kebelet saja kita ada adabnya, ingat dulu ngadep kiblat nggak kamu tuh. Jadi kalau kita sorongin, palingkan dari kiblat, dapat pahala, dapat nilai. Tuh, buang air aja dapat nilai. Ya, kalau kita udah kebelet, lari gitu kan. Udah dilepasin angles.
Alhamdulillah. Dapat pahala pula. Apa enggak ya? Apa enggak begitu nyaman mendatangi istri? Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kamu mendatangi istrimu sedekah. Sahabat-sahabat terheran-heran. Sedekah ya Rasulullah. Enggak perlu sedekah juga enggak apa-apa. Kira-kira begitu. Bagaimana kalau yang kamu datangi istri tetangga? Alaihi wizrun? Berdosakah? Iyalah berdosa. Nah, masa yang di situ berdosa di sini enggak berpahala? Tuh, ya kan? Jadi hidup rumah tangga itu Pak Andi. Yuk mah, sedekah. Kan bahasanya jadi mesra. Ora lah. Umes. Harus tetap semangat. Walaupun kita sudah rentak, tetap semangat. Barang siapa yang sudah tidak punya rencana, tidak punya agenda, rasanya tidak perlu dipertahankan, Pak. Khawatir begitu, kalau mau umur panjang kita harus tetap semangat. Anfusakum wa ahlikum nar. Semangat tetap. Ya, tubuh boleh tua, tapi semangat tetap muda. Gitu. Ya, benar nggak ini? Iya, masa tetap semangat. Ya kan? Ini kayak dalang aja ini. Begitulah orang Cilacap, Pak, sama-sama orang Cilacap. Wah, kayak dongeng ya. Kalau orang Jawa itu tidak terlalu kaku, makanya dimanapun dia berada, orang Jawa ini menjadi pilihan, Pak Hilman. Jadi orang-orang Jawa yang punya usaha di Bandung sekalipun, saya tahu tuh, kalau cari karyawan orang Jawa lagi. Apa sih bagusnya orang Jawa itu? Rupanya orang Jawa tuh diapain aja nerima. Itu bedanya, nggak pernah ngeyel gitu, nggak pernah. Ya paling-paling ujung-ujungnya kalau udah nggak kuat berhenti. Iya udah kepepet. Setelah nggak kuat saya paling begitu. Nggak pernah dia berontak-berontak, jarang. Iya, itu sifat orang Jawa begitu. Di mana-mana begitu. Jadi, nah kita lanjutkan. Babu kaifa takasyuf indal hajat. Bagaimana cara kita wudu, ya, bebeligir saat hajat, saat buang air. Caranya aja ada itu. Dari Ibnu Umar, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradal hajat tanahha. Rasulullah kalau buang hajat, beliau nyingkir dari keramaian. Enggak langsung nyocor di situ. Cor itu enggak. Diseret kamu duduk berdiri di sini, saya mau. Enggak begitu dia, cari tempat yang jauh gitu. Sebab ya itulah, dia memikirkan bukan dirinya. Kalau droplet istilahnya, semua cairan yang keluar dari tubuh Rasulullah wangi. Kita mah badeg. Kan dia mikirin umatnya juga, menjadi contoh gitu kan. Kalau Rasulullah mah wangi semua. Semua yang keluar dari tubuhnya itu diincer lah. Menjadi sasaran para sahabat. Itu yang kata orang tuh ngegilakakan. Cukur ditadahin, berebut. Wih kita durung. Rambut, potongan rambut jadi rebutan. Nah kita mah di tukang cukur lah kesinggelen, numpuk. Ya, keringat dimasukkan ke cupuk. Itu keringat Rasulullah. Sampai sekarang rambutnya masih ada kan. Nah Rasulullah kalau mau buang hajat beliau menyingkir. Sudah waktu ini. Wala yarfa'u thiyabahu. Dan beliau tidak mengangkat kainnya hatta yadnuwa minal ardi, kecuali udah nongkrong. Jadi beliau tidak akan mengangkat kainnya kecuali nongkrong. Jadi bukan diangkat dulu terus baru nongkrong. Sampai begitu aja contoh itu. Bapak-bapak, karena kita sudah muslim ya, hal begini tidak aneh. Tapi kalau ngelihat orang kafir, memalukan memang. Memalukan, Pak. Kadang-kadang kencing gak disebor dia. Kalau Bapak lihat di WC umum, gak disebor, dipastikan orang tidak beradab, ya kita nggak bisa menuduh dia Kadang-kadang muslim juga. Yang pasti dia nggak sholat. Sebab orang Islam itu harus cebok kan. Orang kafir mah nggak cebok.
Makanya dia cur aja, udah tutup. Kadang-kadang itunya dia nggak kocorin, kan dia nggak ada urusan dengan dia. Itulah biadabnya mereka. Kalau orang Islam sebenarnya lebih care pada kebersihan. Itu tadi nyingkir, jangan pamer-pamer aurat dulu, kan? Udah nongkrong baru diangkat. Nah itulah Rasulullah. Bahkan Rasulullah saat dimandikan sekalipun pakaiannya nggak dibuka. Karena orang-orang bingung nih, harus menelanjangi Rasulullah memandikan. Tiba-tiba ada suara, jangan dibuka. Sahabat saling pandang, siapa tadi ya? Nah, diduga itu malaikat. Karena tidak ada hadis sedikit pun. Tapi ketika sahabat bingung, dikubur di mana ya? Nabi ini dikubur di mana nih? Untuk pertama kali kan? Nabi kan baru ngalamin satu ini. Tiba-tiba ada sahabat yang mengatakan, Nabi kalau wafat dikubur di mana dia jatuh, di mana dia menghembuskan nafas terakhir. Maka itu Rasulullah dikubur di kamarnya Aisyah karena beliau di sana lah wafat. Tapi ketika mau dimandikan bingung, telanjangin nggak? Kalau orang biasa mah ditelanjangin. Tiba-tiba ada suara jangan. Ya mungkin Rasulullah itu kan ini memandikannya dengan telanjang, karena bagi suami itu kan nggak ada aurat kan. Istri bagi suami kan bukan aurat. Jadi boleh telanjang. Ya kan? Jadi istri, kalau sudah suami istri, walaupun telanjang di rumah itu nggak apa-apa. Nggak pakai satu benang pun. Saling lihat, itu nggak dosa. Apalagi sudah ini, kalau kita memandikan istri kita, orang lain nggak ikut tapi sendiri aja, telanjang bulat nggak apa-apa. Nah, tapi untuk Rasulullah ini, tuh, orang berbeda pendapat, ditelanjangin nggak ya? Biasanya ditelanjangin. Tiba-tiba ada suara, itu menurut pengakuan Syekh Utsaimin, para ahli menyatakan ini adalah suara malaikat. Karena tidak jelas ketika mereka saling pandang, suara siapa itu ya? Nggak dikenali. Nah itulah, wallahu a'lam seputar itu ya. Demikianlah saudara, kajian pagi ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada ya? Semua ngerti ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita, tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Begitu juga tantangan yang dihadapi untuk masa depan anak-anak kita besar. Kita doakan semoga mereka dimudahkan, hidupnya penuh berkah, serta diberi petunjuk untuk menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.